Ketika mulai memasuki medan pertempuran, dari pihak Jerman cuma nungguin mereka masuk ke dalam kandang macan. Seolah dijadikan umpan, pasukan Jepang akhirnya disuruh nyerang. Cerita dimulai di London saat ajang Olimpiade Maraton. Pas mendekati garis finish, atlet asal Korea Kim Jun-sik tiba-tiba muncul dengan santai dan langsung nyelonong nyusulin para pelari lain. Pada masa Perang Dunia Kedua, Korea dibawa pendudukan Jepang. Di dalam mobil menuju rumah kakeknya, Tatsuo yang baru tiba di Korea sempat nengok ke jendela. Dia lihat seorang anak lari kenceng sambil ngeliatin mobil, mau nunjukin ke ayahnya kalau lari dia jauh lebih cepat. Dan bocil itu adalah Kim Jun-sik. Ayah Jun-sik kerja di perkebunan milik kakek Tatsuo. Ibunya sudah meninggal dan dia punya adik perempuan bernama Ansu. Karena larinya kenceng banget, semua terkesan dengan Jun-sik. Si Tatsuo nggak terima. Dia bilang, aku lebih unggul, kamu cuman anak kampung. Kesel dengernya, Jun-sik langsung nantang. Kalau begitu, ayo kita buktikan. Sejak itu tiap ada lomba maraton, mereka pun saling bersaing. Karena orang Korea nggak boleh lebih unggul dari Jepang, akhirnya gelar juara nasional tetap dikasih ke Tatsuo. Buat ngerayain kemenangan itu, kakek Tatsuo ngadain pesta besar. Sementara semua orang bersorak, Jun-sik cuman meratapi nasib berakhir jadi pelayan. Di tengah pesta, tiba-tiba datang kurir bawa sebuah bingkisan. Ayah Jun-sik terima dan diberikan ke kakek Tatsuo. Katanya kiriman dari Menteri Pertahanan Jepang. Begitu Tatsuo mau buka, kakek langsung nyamber kotaknya. Kotak itu meledak, kakek pun akhirnya tewas. Waktu ayah Jun-sik nyamperin, Tatsuo marah, nuduh dia udah ngebunuh kakeknya. Gak terima difitnah, Jun-sik balik nyerang. Tapi petugas tetap membawa ayah ke kantor polisi. Saat Jun-sik dan adiknya diusir sambil acungin pedang, Tatsuo bilang kalau nggak mau mati, jangan tunjukin lagi batang hidung lu di sini. Terbukti nggak salah, ayah bebas, tapi udah babak belur. Pas mau pulang, dengar kabar kalau Ki Jung-sun, atlet maraton asal Korea, berhasil menangin medali emas Olimpiade. Berita itu bikin Jun-sik kembali semangat dan termotivasi. Tahun 1938, waktu lagi narik beca melihat kakinya diikat karung pasir, pelanggan sempat nanya, apa kau pelari maraton? Lalu ngasih tahu, gara-gara Ki Jung-sun nurunin bendera Jepang, sekarang orang Korea dilarang ikut Olimpiade. Diajak ngobrol, Jun-sik cuman diam. Di dalam gedung pertemuan di depan Dewan Asosiasi dan Pers, Tatsuo memanfaatkan kasus Ki Jung-sun supaya atlet Korea nggak boleh ada yang menang di Olimpiade. Karena lagi buru-buru, denger si penumpang pengen setengah jam nyampe dan bakalan bayar 2 kali lipat. Gak banyak ngomong, Jun-sik cuman bilang, siap bos. Begitu nyampe setelah ngasih uang, Jun-sik kaget. Kok orang itu tahu namanya? Gak lama ketemu Jong Dae, tapi Jong Dae kayak kenal sama tuh orang. Pas masuk gedung, barulah ketahuan. Ternyata dia adalah Ki Jung-sun. Di tengah kerumunan, dia langsung nyatain kalau Jepang udah gak adil sama Korea. Mengingat persaingan antara Tatsuo dan Jun-sik cukup terkenal. Waktu membahas itu, kebetulan Jun-sik ikut masuk pas semua orang nyorotin dia. Mau kabur tapi ditahan Jong Dae dan langsung didorong ke depan. Saat dicecar wartawan, begitu Tatsuo bilang, mana ada pelari maraton profesional dikalahkan sama tukang beca. Jun-sik cuman jawab, dibolehin ikut lomba aja aku udah bersyukur. Di rumah karena udah keterima sekolah di Universitas Berlin,
Pas nyuruh Tatsuo tanda tangan, dia nolak dan pengen fokus jadi atlet maraton. Dengar itu ayah kecewa, nyuruh mentingin studi kedokterannya dulu. Tatsuo tetap kekeh. Lagian selain jadi atlet, karena masih dendam ke orang-orang Korea yang udah ngebunuh kakeknya, dia pun pengen sekalian ikut perang. Di dapur saat Ensu lagi masak, Jongdae nyuruh Junsik keluar. Di sana dia ngasih hadiah jepit. Pas Ensu pakai, Jongdae langsung ngeluarin rayuan gombalnya. Gara-gara insiden dulu sekarang ayah jadi lumpuh. Gak lama Ki Junsun datang bawa kabar gembira kalau Junsik bisa ikutan lomba. Junsun bilang buktiin ke mereka, kau lebih dari sekedar tukang beca. Jongdae langsung heboh sampai tetangga sekitar denger hingga semua orang jadi ikutan senang. Ketika ayah bantu naliin tali sepatunya, Ensu ngasih tahu sepatu itu ayah yang beli. Di sisi lain disemangati ibunya, reaksi Tatsuo malah nyebelin. Menjelang lomba, terpantau ada yang mau curang. Kimura disuruh ngejalanin rencana itu. Dan pertandingan pun dimulai. Di putaran akhir, semua penonton mulai penasaran. Siapa pelari pertama yang berhasil masuk? Ternyata Tatsuo dengan Kimura di belakangnya. Dikira bakal menang pas menuju finish. Tiba-tiba Junsik muncul. Disitulah Kimura mulai beraksi. Mau nyenggol Junsik tapi dia malah jatuh. Junsik akhirnya menang. Saat mau dikasih medali, di belakang kepala asosiasi sempat berembuk dulu. Begitu diumumkan, juara pertama dimenangkan oleh... Bahkan untuk juara 2 dan 3, nama Junsik tak lantas disebut. Rakyat Korea gak terima. Begitu mendengar didiskualifikasi, gara-gara Junsik curang ke Kimura, karena gak terima dia nekat nyamperin si kepala asosiasi. Belum sempat dipukul, keburu didorong ke bawah. Jongdae berusaha nolong, tapi dia pun gagal. Tersulut emosi, warga Korea akhirnya pada nyerang. Di tengah kerusuhan, Tatsuo cuman bengong. Pas ayah panggil, dia nyelonong pergi. Gara-gara kejadian itu, warga Korea yang ikut tawuran ditangkap. Sebagai hukuman, mereka bakal dijadikan prajurit kekaisaran Jepang. Begitu dibawa pergi, semuanya pada panik. Di pulau perbatasan Mongolia tahun 1939, terjadi pertempuran sengit antara pasukan Jepang melawan tentara gabungan Soviet dan Mongolia. Karena makin terdesak, Jenderal Takakura nyuruh pasukannya mundur. Nyaris gak dikasih ampun, tank-tank Soviet terus merangsek maju, menggempur pertahanan mereka. Di sebuah desa, Regu 9 yang kebanyakan orang Korea ketika sedang ngambil air di sumur, lagi asik bercanda, dimarahin si prajurit Jepang. Katanya orang Korea itu pemalas. Pas dia lagi asik ngerokok, kepalanya kena tembak.
semua panik nyadar ada sniper. Berhasil terdeteksi, Jong Dae disuruh alihin perhatian. Jung Sik nekat lari ke depan. Setelah dilempari bom, nyoba ngejar dan masuk ke sebuah rumah. Dari atap, si sniper loncat dan berusaha menyerang Jun Sik. Untung berhasil dilumpuhkan. Begitu topengnya kebuka, ternyata sniper itu adalah perempuan. Mutusin dibawa ke markas. Waktu isi tasnya dikeluarin, pas nemuin sebuah foto gara-gara pada rebutan. Fotonya malah sobek, bikin si cewek itu jadi nangis. Di ruang interogasi, Kapten Noda yang dikenal kejam malah mukulin Jun Sik dan kawan-kawan. Soalnya di Regu 9, kok cuman prajurit Jepang doang yang jadi sasaran sniper. Cewek itu ngamuk sambil bilang ke komandan, "Kau udah memperkaos aku dan ibu di depan ayahku." Ternyata dia warga Cina, namanya Shirai. Gak lama kemudian, untung Kolonel Takakura keburu datang, langsung disuruh bubar. Malamnya waktu lagi asik lari, melihat Shirai dibawa pergi, Jun Sik jadi gak tega. Besok pagi ketika disuruh kumpul, Kolonel Takakura nyuruh pasukannya ikut ke depan. Pas nyampe sana semua dibikin kaget melihat Tatsuo datang. Di pertempuran pertama, karena Takakura telah menyuruh pasukannya mundur, selain jabatannya dicopot, dia diperintah melakukan harakiri untuk bukti kesetiaannya kepada kaisar. Saat itu juga, Takakura melakukan ritual itu. Setelah tewas ngerasa berkuasa, Tatsuo langsung teriak-teriak ke prajurit supaya mereka tunduk dan takut. Di dalam markas saat lagi nyusun strategi, Tatsuo bilang, dalam waktu 2 hari kita bakal bangun jembatan di atas sungai. Dan untuk menghancurkan tank musuh, kita pilih 50 orang buat ngelakuin misi. Mukai ajudan Tatsuo secepatnya disuruh bikin daftar nama yang terpilih. Setelah bubar pas nengok di jendela, melihat Jun Sik lagi latihan lari, Tatsuo langsung kepikiran niat jahat. Malam itu pas nyamperin Shirai, sambil minta maaf Jun Sik ngembaliin buku dan fotonya. Melihat gak sobek lagi saking senengnya, pas mau ngucapin terima kasih, Jun Sik keburu pergi. Besoknya saat membangun jembatan, lagi sibuk kerja, si Kapten Noda cuman marah-marah ke Regu 9 yang anggotanya hanya orang Korea. Karena kelaparan, Junbuk sempat ngeluh. Diem-diem dia ngilang, malah ketahuan lagi nangkep ikan. Sedang dihukum Kapten Noda, celakanya Tatsuo datang. Gara-gara itu di dalam barak semua jadi kena imbas. Pas ngelihat sepatunya mau dibakar, Jun Sik nekat ambil soalnya itu hadiah dari ayah. Akibat dihalangin terus sama si Noda, sepatu itu pun akhirnya dibakar. Setelah jembatan selesai dibangun, waktu pada berdiri karena ada skrupnya yang copot. Mereka sempat panik, curiga disengaja, bener aja. Itu kelakuan si Noda supaya Regu 9 kena hukum lagi. Alhasil Tatsuo ngasih hukuman. Disuruh ngangkat papan kesalahan di atas kepala mereka. Malamnya setelah Jun Sik dan Jong Dae dipanggil ke depan, terhitung 50 orang, begitu dengar Tatsuo nyuruh mereka melakukan misi bunuh diri, gak mau tinggal diam. Jun Sik berani protes. Karena udah membangkang, Tatsuo ngambil senapan. Sekerasnya dada Jun Sik dipukul, tapi dia gak gentar. Sambil menatap tajam, terus bangkit dan nyamperin Tatsuo. Sampai akhirnya Jun Sik tumbang, lalu dijebloskan ke dalam lubang, disatukan dengan Shirai. Di sana Shirai cerita, kalau Jepang itu jahat, sedangkan Korea dan Cina itu bodoh. Aku gak takut mati, cuman kesel aja, belum sempat ngebunuh banyak tentara Jepang, malah udah ketangkep.
Karena bicara pakai bahasa Cina, Junsik cuman bengong. Gak lama kemudian, saat Jongdae dan kawan-kawan berusaha ngeluarin Junsik, pas ngajak si Ray mereka malah debat. Tapi karena udah kepepet, begitu keduanya naik, hampir aja kesorot lampu pengawas. Berhasil lolos, Jongdae ngajakin kabur ke sungai Kalkin melintasi perbatasan. Mereka pun buru-buru lari. Sesampainya di jembatan udah pada naik perahu. Pas denger ada suara tank, Junsik malah penasaran. Begitu tahu itu pasukan Soviet, Jongdae seneng Jepang bakal diserang. Si Junsik malah nyuruh mereka pergi. Lalu dia buru-buru lari ke markas buat ngasih tahu pasukan Jepang. Di tengah jalan ketahuan pesawat musuh, malah jadi sasaran tembak. Gak nyangka si Ray datang sambil nenteng senjata. Udah disuruh pergi, tapi dia ngeyel, malah ngebidik pesawat itu. Dan si Ray pun akhirnya tewas. Karena pasukan Jepang belum tahu bakal diserang, sambil melambaikan tangan, Junsik teriak, "Jangan pada maju." Pas disamperin, Tatsuo malah ngacungin pistol. Begitu ngeliat tank Soviet muncul, barulah dia kaget. Di tengah gempuran, Junsik terpental dan jatuh pingsan. Sementara Tatsuo mundur ke garis pertahanan pertama, truk bermuatan peledak menerobos ke depan. Terjadilah adu bagong. Setelah itu sesuai rencana 50 prajurit yang terpilih mulai melancarkan aksinya, menerobos ke depan, masuk ke kolong tank, dan meledakkan diri. Berhasil dieksekusi, barulah Tatsuo kerahkan pasukan cadangannya untuk menghabisi tank dari jarak dekat. Pertempuran jadi semakin brutal. Ketika Junsik sadar dari pingsan, melihat Noda sedang maksa Minwoo buat meledakkan diri, berhasil ditolong. Pas granatnya dikalungin balik ke leher si Noda, dari belakang si Minwoo malah ketabrak. Gak sempet ditarik, dia jadi kelindes tank. Minwoo akhirnya tewas. Setelah bertempur habis-habisan, Tatsuo kira dia udah menang. Tapi begitu musuh datang dengan pasukan yang jauh lebih banyak, dia langsung kena mental. Melihat anak buahnya pada kabur, Tatsuo ngedadak jadi gila. Dia malah nembakin prajurit, ngelarang mereka mundur. Begitu mau ngelempar granat, Junsik berusaha nahan. Karena dihajar si Mukai ajudannya, dia pun tumbang. Supaya bisa mati bareng, Tatsuo nyeret Junsik. Begitu ngedeketin tank, diacungkanlah granat. Dan di dalam kereta sambil menggigil kedinginan, sebagai tawanan Soviet, pasukan Jepang dibawa ke Siberia. Setiap ada yang mati, mayatnya langsung dibuang keluar. Yang dulunya angkuh, Tatsuo sekarang kelihatan kaya ayam sayur. Tahun 1940, di lapangan waktu dibariskan, pasukan Jepang disuruh ngucapin sumpah kalau merekalah yang memulai perang dan akan membayar kekalahannya terhadap Soviet. Saat komandan ke depan, dia bilang ke Tatsuo, sebagai bukti dari sumpah itu, kau harus menginjak bendera Jepang. Bukannya nurut, dia malah nantang. Lalu nyemangatin prajurit sambil teriak, hidup kekaisaran Jepang. Tapi satu pun gak ada yang nyaut. Gara-gara itu setelah dihajar, di atas tiang, tubuh Tatsuo akhirnya digantung. Ketika lagi jalan melihat banyak mayat-mayat dibakar, mereka makin tegang. Pas nyampe hutan malah pada rusuh. Soalnya petugas ngomong pakai bahasa Rusia, bikin semuanya kebingungan.
Lagi desek-desekan, begitu ngeliat Sunbuk dan Gunsuk, Junsik pun langsung nyamperin. Keduanya adalah kelompok yang waktu itu udah pada naik perahu bareng Jongdae. Gak lama petugas ngenalin seseorang, dia namanya Anton, orang yang bakal jadi pengawas tawanan. Pas nengok ke depan, ternyata itu si Jongdae. Tahu dia itu culun, si Noda sempat ngetawain. Setelah selesai ngasih instruksi, mendengar Junsik manggil, Jongdae langsung meluk, lalu bilang, "Di sini aku punya jabatan, jadi kau gak usah khawatir." Sambil petantang petenteng si Noda nyamperin. Dikira bakal takut, Jongdae tiba-tiba ngamuk. Si Noda pun dihajar habis-habisan. Junsik yang ngelihatnya sampai gak nyangka dia bisa sesangar itu. Malamnya di barak dalam kondisi lemah, Tatsuo akhirnya dilepasin karena kedinginan. Pas minta supaya diletakin dekat penghangat, Jongdae nolak. Mukai terus memohon bahkan rela sujud. Sambil ngetawain, Jongdae pun ngasih izin. Sebagian prajurit yang masih setia ke Tatsuo mau ngelepasin mantelnya, tapi si Noda kelihatan ogah. Ketika diajak ke tempat pembakaran, sambil minum Jongdae cerita, "Di sini orang mati bakal dijadikan bahan kayu bakar." Dengar itu Junsik jadi keselak. Di tengah obrolan pas ngajakin pulang ke Korea, Jongdae malah ogah. "Ngapain pulang? Paling di sana jadi tukang becak. Enakan di sini, gak bakal dikatain lagi Korea anjing sama orang Jepang." Besok paginya waktu lagi pada makan, Tatsuo yang baru pulih tiba-tiba aja nyuruh semuanya berdiri. Udah jadi tawanan tetap aja sifatnya gak berubah. Melihat itu Jongdae cuma ngetawain. Dan saat Junsik tetap asik makan, begitu dibentak Tatsuo, dia pun berdiri lalu bilang, "Kau itu udah kalah perang, kenapa gak ngelakuin harakiri seperti Kolonel Takakura?" Si Tatsuo langsung ngamuk hingga semuanya jadi baku hantam. Akibatnya pas ketahuan Komandan Soviet sambil ngejatuhin pisau ke lantai, dia bilang, "Bertarunglah sampai salah satu dari kalian mati." Begitu dimulai, keduanya langsung cepet-cepetan ngambil pisau. Udah pada babak belur dengan sisa tenaga mereka, pisau itu pun akhirnya Junsik yang dapat. Begitu mau dieksekusi, dia nggak tega menghabisi Tatsuo. Gara-gara melanggar keinginan komandan, keduanya jadi kena hukum digantung di atas tiang. Suatu hari saat kerja, kaki Gunsuk kena radang dingin. Junsik nyoba ngobatin, soalnya kalau sampai ketahuan, dia bakal dianggap gak berguna dan langsung dieksekusi. Di dalam barak waktu lagi di absen, ketahuan Sunbuk ngilang. Jongdae disuruh nyari. Pas petugas periksa kondisi tawanan, Gunsuk sempat lega. Tapi begitu melihat kakinya bengkak, dia pun akhirnya dibawa ke tempat pembakaran. Di dalam gudang melihat Sunbuk mau nyuri makanan. Pas Jongdae tanya, dia ngaku kelaparan. Gak lama petugas datang. Bukannya sembunyi karena takut dituduh bersekongkol, Jongdae terpaksa ngelaporin Sunbuk. Gara-gara itu di depan para tawanan, akhirnya Sunbuk dihukum gantung. Setelah bubar saat ngejar Jongdae, sambil marah Junsik bilang, "Demi jabatan kau tega nyelakain teman sendiri." Dia malah balik teriak, negasin kalau sekarang namanya Anton bukan Jongdae. Pas Jongdae dipukul karena gak terima, dia pun mutusin gak mau kenal lagi sama Junsik. Di dalam kantor setelah tahu pihak Jepang nolak pertukaran tawanan, Komandan pikir Kaisar udah gak peduli sama nyawa Tatsuo. Gak percaya ucapannya, dia malah bilang, pasukan Jepang bagi Kaisar itu ibarat seperti anak laki-lakinya. Karena malas nanggepin, Komandan pun pergi. Di dalam barak ngelihat Mukai pandai bikin boneka kayu. Gak gengsi lagi Tatsuo muji bakatnya itu. Di sana Mukai jadi curhat kalau bebas nanti dia pengen jadi pengrajin kayu yang hebat seperti ayahnya. Dengar kata bebas, Tatsuo langsung keinget ucapan si Komandan. Jadi mikir kalau Kaisar udah gak peduli sama mereka.
Pas mau keluar melihat Junsik sedang latihan lari, dia anteng merhatiin. Besoknya nyaris ketiban kayu, Jongdae marah dan langsung mukulin Sukamoto. Mukai yang niat melerai, malah dihajar. Begitu Jongdae tendang, Mukai terguling ke bawah dan kepalanya sampai nancap ke ujung ranting. Mukai pun akhirnya tewas. Melihat itu Tatsuo terpukul, dia pun langsung hajar Jongdae. Lagi baku hantam niat melerai, Junsik malah dipukul, bikin situasi tambah panas. Semuanya malah saling serang. Gara-gara kejadian itu yang tadi ikutan rusuh, langsung dieksekusi mati. Saat giliran Junsik pas lagi lewat, Jongdae malah buang muka. Sebelum ditembak, Junsik dan Tatsuo kelihatan udah pasrah. Begitu moncong senjata diarahkan, tiba-tiba alarm bunyi. Saat komandan dikasih sebuah telegram, ternyata Jerman udah nyerang Soviet. Karena butuh banyak pasukan, ke tengah barisan tawanan Jepang, mereka ngelempar seragam. Jongdae yang udah paham bilang ke yang lain, buruan pakai. Melihat masih ada yang bengong, langsung ditembakin. Semuanya pada panik. Junsik dan Tatsuo yang masih terikat akhirnya disuruh perang setelah Jongdae berhasil ngeyakinin komandan. Gak jadi dieksekusi, bukannya cepetan dipakai. Tatsuo malah bengong, pas ditodongin pistol, barulah dia nurut. Di momen itu Tatsuo akhirnya tahu gimana rasanya dipaksa perang. Di dalam truk menuju medan perang, kelihatan pada lemes saat Jongdae ngasih semangat. Mereka malah pada diem. Di sana Noda mulai berani ngeledek Tatsuo, tapi dia cuek dan kelihatan pasrah. Tahun 1941, pasukan Jepang dikirim ke front timur di wilayah perbatasan Soviet. Sesampainya di garis depan, supaya kebagian senjata mereka jadi pada rebutan. Yang gak kebagian terpaksa harus ikut tempur dengan tangan kosong. Ketika mulai memasuki medan pertempuran, dari pihak Jerman cuma nungguin mereka masuk ke dalam kandang macan. Seolah dijadikan umpan, pasukan Jepang akhirnya disuruh nyerang. Di tengah pertempuran saat Tatsuo terjatuh, karena gak kebagian senjata, Noda berusaha merampas senapannya. Berhasil direbut, ujungnya malah ketembak. Begitu terpental ledakan, akibat kecipratan darah, penglihatan Tatsuo jadi buram. Saat laras tank mengarah ke posisinya, Junsik nekat nolongin Tatsuo sampai telinganya sendiri kayak mau pecah. Setelah itu, Junsik lihat Jongdae kena tembak. Dia nyamperin dan ngajak kabur bareng, tapi Jongdae malah nolak dan balik lari ke arah medan tempur. Begitu tank dan infanteri Jerman mulai maju, pasukan Jepang langsung kocar-kacir mundur. Tapi saat mereka lagi kabur, malah diberondong habis-habisan oleh tentara Soviet. Ketika orang-orang pada panik, Jongdae malah kayak orang kesurupan. Bukannya ikut kabur, dia malah ngibarin bendera sambil teriak-teriak. Melihat itu Junsik makin khawatir, yang akhirnya Jongdae pun diberendel peluru. Jongdae yang sudah sekarat, sambil nangis dia ngeluarin sebuah foto dan bilang kalau dia kangen dan pengen ketemu Ensu. Ledakan besar kemudian menyeret mereka masuk ke sebuah lubang. Demi nyelamatin sahabatnya, Jongdae naik ke atas tubuh Junsik lalu bilang, tetaplah di sini, jangan kemana-mana. Junsik peluk sambil menangis histeris. Di sisi lain, melihat komandan nembakin prajurit yang lagi kabur, Tatsuo jadi inget, dulu aku pernah sekejam itu. Sekarang dia tahu gimana rasanya takut mati.
Di tengah heningnya medan perang, Junsik dan Tatsuo akhirnya berhasil selamat. Sebelum pergi, Junsik bilang, biar aman kita harus pakai seragam Jerman. Saat mereka mendaki gunung bersalju, Junsik lihat Tatsuo kesakitan. Awalnya dia cuek aja, tapi begitu Tatsuo tumbang, Junsik langsung nolongin. Malam itu di dalam gua yang awalnya mereka cuma saling diam, lama-lama jadi ngobrol sambil nikmatin makanan. Saat Tatsuo nanya, kenapa dulu kamu gak bunuh aku? Dengar itu Junsik cuma diam. Besoknya setelah cukup jauh berjalan, akhirnya melihat sebuah pemukiman. Ngerasa seneng, mereka langsung lari turun dari pegunungan. Tapi tiba-tiba Tatsuo jatuh. Pas diperiksa, barulah ketahuan dia nyembunyiin luka tembaknya. Junsik buru-buru menggendongnya masuk ke sebuah ruangan kosong. Karena gak nemu alat medis apapun, dia nyuruh Tatsuo nunggu di sana sambil bilang, aku janji bakal balik lagi. Udah nyari dari rumah ke rumah tapi gak dapet. Begitu melihat pasukan Jerman, dia malah nyamperin dan coba minta tolong. Tapi bukannya dibantu, Junsik justru ditangkap dan dibawa pergi, ninggalin Tatsuo yang lagi terbaring lemah sendirian. Tiga tahun kemudian, 1944, Tatsuo ternyata masih hidup dan sekarang bergabung dengan pasukan Jerman yang akan dikirim ke Normandia. Waktu mereka lagi ngobrol santai, salah satu prajurit bernama Roman cerita tentang kapal dagang rahasia yang bisa dimanfaatin untuk melarikan diri dari pertempuran. Mendengar itu, Tatsuo langsung nangkep informasi penting. Begitu tiba di Normandia, para prajurit langsung dibariskan. Komandan menjelaskan, sebelum pasukan sekutu datang, mereka harus membangun benteng pertahanan di atas bukit dan memasang landak baja anti-tank di sepanjang pantai. Saat lagi makan, tiba-tiba Tatsuo lari nyamperin seseorang karena dia kira itu Junsik. Gak lama Karim datang. Karena udah bestie, dia tahu selama 3 tahun Tatsuo gak pernah nyerah nyari teman Koreanya itu. Di pantai setelah selesai kerja, saat teman-temannya balik ke barak, Tatsuo memilih tinggal sebentar buat nikmatin suasana laut. Gak lama kemudian, dia lihat seseorang lagi lari di tepi pantai, dan ternyata itu Junsik. Yang awalnya saling benci, sekarang mereka kelihatan seneng banget bisa ketemu lagi. Tapi waktu Tatsuo cerita, sadar Junsik gak bisa denger. Saat itu juga dia langsung keinget momen di perang dulu. Di sana Junsik bilang, gak dengar suara tembakan dan jeritan, bikin aku lebih nyaman seperti ini. Tatsuo cuman diam. Waktu lagi kerja saat lonceng berbunyi, karena gak denger, Tatsuo nepuk pundak Junsik lalu ngasih tahu sekarang udah waktunya istirahat. Karena males balik ke barak, Karim ngajakin tanding bola dengan regu lain. Mereka pun akhirnya main bareng. Di akhir pertandingan waktu pada berlari ke laut buat mengambil bola. Di belakang si Karim sempat ngomen, mereka larinya kenceng banget. Di sana sambil menikmati suasana sunset, Junsik mulai cerita tentang masa kecil mereka dulu. Tatsuo cuma ngedengerin sambil ketawa senang. Besoknya ketika pasukan batalion akan dipindahkan ke utara. Setelah bubar, berencana kabur, Tatsuo nyamperin Roman, lalu dikasih secari kertas. Lewat informasi itu saat ngasih tahu Karim kalau nanti subuh Tatsuo akan menyelinap masuk ke dalam truk makanan dan minta dia untuk memantau situasi. Karim sempat keberatan, tapi karena udah bestie dia pun akhirnya mau bantu. Di dalam barak saat lagi berkemas, barulah Junsik dikasih tahu tentang rencana itu. Besok pagi saat semua orang masih pada tidur, mereka pun menyelinap dan saat di dekat tangga menuju keluar, Tatsuo teriak manggil Karim, tapi karena gak nyaut, dia pun naik ke atas. Begitu keluar, langsung kaget, di atas puluhan pesawat sekutu datang, sedang menjatuhkan bom ke seluruh area itu. Akibat ledakan, pintu masuk terblokir reruntuhan. Tatsuo yang terjebak di luar kembali masuk nyusulin Junsik. Meski udah disuruh nunggu, tapi karena panik Junsik pun ikut lari keluar. Belum jauh ketahuan komandan, dia pun dipaksa menembakkan senjata mesin.
Ketika serangan udara semakin brutal, di dalam parit Tatsuo berlari tepat di bawah pesawat yang berhasil ditembak jatuh. Untung masih sehat walafiat. Usai serangan udara dari kejauhan, mereka langsung terkejut melihat puluhan kapal sekutu muncul, maju perlahan menuju pantai. Semua orang langsung tegang, sadar kalau serangan besar baru saja dimulai. Waktu sampai di tempat semula, Tatsuo gak nemuin Junsik. Saat mencari ke tempat lain, gak jauh dari sana akhirnya mereka ketemu lagi. Begitu mau kabur, malah ketahuan komandan. Komandan pergi, pintunya malah dikunci. Begitu nengok ke jendela, pasukan sekutu telah mencapai pantai, bergerak maju ke atas bukit. Tentara sekutu mulai melemparkan tali ke tebing, satu persatu memanjat naik, berusaha menerobos benteng pertahanan. Di tengah situasi itu, saat tahu peluru udah habis, Tatsuo dan Junsik panik. Takut musuh naik, pas lagi dobrak pintu baru kebuka sedikit, keburu dilempar granat. Untungnya berhasil lolos. Di tengah pelarian melihat ada lubang, mereka mutusin keluar lewat sana. Tapi begitu nongol, melihat pasukan Jerman lagi dibantai habis-habisan. Gak banyak mikir, mereka nekat menerobos ke dalam parit, berencana kabur menaiki kapal dagang. Sebelum terlambat waktu Tatsuo ngajakin lari, sadar Junsik gak bisa denger. Dia pun bilang, aku bakalan ikut pergerakanmu. Secepatnya mereka lari bareng-bareng. Di tengah jalan keduanya tumbang. Meski masing-masing terluka, gak mau nyerah. Mereka saling pegangan dan ngelanjutin pelarian. Belum jauh melangkah, mereka keburu ketibaan bom. Junsik sempat cemas nanyain keadaan Tatsuo. Tatsuo baik-baik aja, tapi justru dia yang udah kena tembak. Di sana melihat udah terkepung musuh. Setelah tukeran kalung dogtek, Junsik ngasih tahu kalau gak mau mati jangan ngaku orang Jepang, bilang aja tawanan Korea yang udah dipaksa perang. Mulai sekarang, kau adalah Kim Junsik. Melihatnya sekarat, Tatsuo histeris. Di detik terakhir, Junsik cuman bilang, saat pulang aku ingin lari lagi, tolong wujudkan mimpiku ini. Junsik pun akhirnya tewas. Di tengah kepungan musuh, Tatsuo menjerit sejadi-jadinya. Cerita kembali ke Olimpiade Maraton di London. Tatsuo, yang kini namanya menjadi Kim Junsik, di tengah pertandingan ketika tinggal 200 meter lagi menuju finish. Tatsuo yang dulunya penuh ambisi jadi pemenang, sekarang bisa mewujudkan mimpi Junsik. Itu jauh lebih berharga melebihi apapun. Cerita berakhir tanpa dikasih tahu siapa pemenangnya. Junsik dan Tatsuo, dua orang yang awalnya saling benci, akhirnya justru menemukan arti sahabat dan kemanusiaan lewat perjalanan panjang yang penuh luka. Mereka belajar bahwa di balik seragam apapun, semua orang punya mimpi, rasa takut, dan harapan untuk pulang. Dan lewat mereka, film ini mengingatkan kita satu hal sederhana. Musuh paling besar bukanlah orang di depan kita, tapi kebencian yang kita pelihara. Jika kebencian itu hilang, yang tersisa hanyalah manusia yang bisa saling jaga bahkan di tengah perang sekalipun. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya bersama saya Alek di Box Review Film.